Oke, halo guys, everybody, semuanya orang-orang Indonesia. Selamat malam dan selamat bertemu kembali di channelnya Darren bersama host yang paling cantik sedunia, Bu Mari. Siap. Ya kan? Kalau selama ini di channel Darren itu kan ya tentu saja yang punya lah ya, yang harusnya ngomong duluan sekarang gantian nih. Yang punya akunnya, akan Bu. kita bombardir ya, yang Iya. punya akun kita bombardir dengan pertanyaan. Siap. Jadi buat cewek-cewek kalau ada yang mau nanya-nanya tentang Darren, boleh WA Ibu sekarang di nomor ini, nggak kelihatan ya. Mau saya cantumkan, Bu, nanti, Bu. Salah ya. Oke, Darren apa kabar? Aduh, Bu Maria, apa kabar, Bu? Sehat-sehat terus ya, Bu ya? Saya mau jawab dengan ciri khasnya Ursula. Coba kamu nanya lagi. Apa kabarnya, Bu? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ciri khasnya gitu Ursula deh. gitu ya, Bu ya? Iya, cuma yang gue heran gini, Darren. Kenapa makin ke atas ya? Maksudnya anak Sanur tuh, anak SD Sanur tuh, waktu kelas 1, kelas 2, itu semangat banget kalau ngomong itu kan, kalau jawab itu. Iya. Tapi masuk kelas 3 udah mulai melempem tuh. Kelas 4 masih oke, tapi ya udah mulai turun. Makin ke atas makin susah dioprak-oprak. Tapi nanti kalau misalnya ketemu lagi berapa tahun kemudian sesudah lulus, euforianya masih sama seperti waktu kelas 1. Dahsyat, luar biasa, yes. Itu kenapa sih kira-kira waktu kamu kelas 5, kelas 6 tuh suka agak males kalau ditanya itu terus menjawabnya dengan jawaban khasnya anak SD Sanur. Ya, gini, Bu, ya sebenarnya itu gimana ya jawabnya ya? Agak malu sih, Bu ya, makin ke atas itu agak malu gitu. Nggak tahu kenapa datang dari dalam diri saya sendiri, nggak tahu, Bu. Jadi Jaim ya gitu. Jaim, jaga image. Jaga image gitu? ya. Jaga image ya. Ya, gitu, Bu. Karena berasa apa? Mungkin berasa udah makin gede kali ya. Itu sapaan anak-anak gitu. Itu nggak sih? Ya, jadi kayak malu aja gitu, Bu. Kadang-kadang sama cewek apalagi kan. Aduh. Berarti yang nanya harus guru cowok maksudnya? Ya enggak juga sih. Jadi apa ya? Kadang-kadang juga malu sama temen cewek ya, Bu. Ya nggak tahu kenapa dari dalam tahu. Kamu malu sama temen cewek. Berarti anak-anak cewek kalau ibu tanyain, berarti mungkin mereka jawabannya adalah malu sama teman-teman cowok gitu kali ya? Mungkin sih, Bu. Nggak tahu juga. Tiap orang biasanya beda-beda juga, Bu. Tapi terus jadi kepo nih. Kita agak melenceng sedikit ya dari skenario kita. Ngomong-ngomong soal temen cewek, kamu tuh paling dekat sama siapa sih? Kalau cewek? Aduh, Bu, jujur ya, Bu ya, kalau saya di kelas 6 ini, kan gara-gara ini tuh saya nggak deket sama siapa-siapa, Bu. Karena saya tuh tidak terlalu, mengikuti perkembangan zaman. Saya tuh ngobrol sama cewek itu kalau misalnya ada tugas kelompok gitu. Kadang-kadang, ini kelas 6 kan? Kamu bilangnya kelas 6. Berarti waktu kelas 5, kelas 4, kamu pernah deket dong? Enggak sih, enggak juga, Bu. Enggak juga. Ya, gimana ya orangnya, Bu? Kadang-kadang tuh, kadang-kadang tuh dibilang kayak bosi gitu, enggak tahu deh, Bu. Siapa? Katakan padaku, hai tukang kayu. Bagaimana caranya memotong kayu? Maksudnya kamu serem gitu? Bukan serem. Agak-agak enggan bergaul atau deket sama teman-teman cewek? Karena banyak yang bosi atau gimana? Bukan. Gini, jadi misalnya ini tugas kelompok ya, Bu. Tugas kelompok. Nah, di kelompok itu, Bu, kadang-kadang itu teman-teman saya tuh pada malas, Bu. Kadang-kadang agak gimana ya? Cowok apa cewek? Cewek ada, cowok ada. Enggak, yang suka males itu biasanya cowok apa cewek? Biasanya ya. Kalau menurut aku cowok, tapi cenderung ada yang cewek, cenderung. Ada kecenderungan cewek, tetapi kebanyakan anak-anak cowok ya. Kenapa anak-anak cowok suka males? Gini, Bu, mungkin mereka ya, mohon maaf nih, mungkin udah kecanduan game, jadi kadang-kadang agak malas atau gitu, Bu. Ya, itu menjawab pertanyaan Ibu sih, karena selama ini kan Ibu tuh ngalamin ngajar
angkatan kamu tuh 2 kali ya? I- Satu em, sama kelas 4. Enggak, iya nggak Ya, sih? 4 sama, iya. Enggak, Satu sama 4 doang, Bu. 4 doang, Bu. masa? 4 Tapi doang. saya ngalamin Marsha loh. Kamu sama Bu Lasmi enggak? Sama, Bu. Sama Bu Lasmi. Iya kan? Ya iya. Waktu itu kalau nggak salah saya paralel sama Bu Lasmi deh. Oh, gitu. Ya. Orang saya ngalamin kok, saya Marsha itu saya wali kelasnya Marsha. Kamu seangkatan Marsha kan? Iya, sangkatan. Berarti Iya. Ibu 1B ya Nadine, waktu itu ya? Nadine, Marsha itu anak 1B zaman dahulu kala. Nah, ini jadi apa ya, jadi menjawab pertanyaan kenapa anak-anak cowok tuh seringkali kurang aktif ya kalau pas lagi ada kerja-kerja kelompok gitu ya. Ya, betul. Oke, lanjut Darren. Sekarang saya dari tadi udah membombardir kamu. Nanti siap-siap akan saya bombardir lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, Bu. Siap. Baiklah pemirsa, saya kembalikan kepada yang punya ya. Saya takut dosa. Gitu aja. Ngambil channel orang. Silakan Darren. Oke. Bu, Ibu ini kan nih ya. Ini lagi libur kan, lagi libur Juni nih. Ibu kesehariannya di rumah ngapain, Bu? Ibu Saya tuh baru libur kemarin loh. Oh, berarti Jadi kalian kalau guru-guru tuh biasanya gini. Anak-anak udah terima rapot itu misalnya hari Jumat gitu. Kayak yang sekarang nih kan ya, betul. udah hari Jumat. Dari Jumat terima rapot. Nah, Seninnya, hari Senin pada minggu berikutnya itu biasanya kami raker seminggu. Ya, raker. Untuk pembelajaran gitu. baru kan, Bu? Iya, persiapan untuk tahun ajaran baru gitu kan. Jadi Bu Yulia, Bu, biasa Bu, di status. Oh ya, iya itu Yulia. Bener. Jadi kalian udah libur, kami belum bisa libur gitu. Nah, karena kebetulan ada beberapa hal yang harus Ibu selesaikan, jadi Ibu baru liburnya juga kemarin sih. Ibu, Bu Wanti itu baru kemarin. Begitu. Kalau saya cuma mau sharing aja, ternyata liburan tuh enak banget. Lama, Bu, ternyata liburan itu happy banget. Saya baru ngerasain. Ya ampun, kasihan ya Darren ya. Jadi bisa ngurus anak, bisa apa-ngapain. Kebetulan kan, bukan kebetulan sih. Pandemi ini kan emang kita nggak bisa kemana-mana kan. Dan kebetulannya adalah saya tipikal orang rumahan. Saya nggak suka keluar rumah gitu. Saya betah berbulan-bulan stay di rumah. Iya bener loh. Dulu saya ingat waktu saya cuti melahirkan itu ya, selama 3 bulan itu habis melahirkan itu keinginan buat nge-mall nggak ada. Iya, saya sangat menikmati aja suasana di rumah. Jadi pandemi ini buat orang-orang rumahan kayak saya ya sangat menyenangkan ada di rumah. Terus di rumah ngapain, Bu? Tidur? Enggak juga. Bukan tipe yang rebahan ya, Bu ya? Bukan tipikal yang suka rebahan, meskipun saya tipikal pelor. Tau nggak pelor? Nggak tahu, Bu. Nempel langsung molor. Apa, Bu? Apa? Pelor, nempel langsung molor. Jadi nggak boleh ngelihat bantal, nggak boleh ngelihat bangku. Saya tuh bisa tidur di mana aja dengan mudah, Darren. Iya, tapi bukan tipikal yang suka rebahan, cuma tidur-tiduran gitu sepanjang waktu, enggak. Terus kalau di rumah ngapain, Bu? Nggak tahu ya, ada aja gitu. Bangun tetap pagi. Kalau bangun jam berapa, Bu? Kalau hari-hari biasa kan saya jam 3:30 itu udah bangun kan. Nah, kalau misalnya baru sehari atau 2 hari liburan tuh tetap bangunnya jam segitu-segitu juga. Meskipun nanti, misalnya saya terbangun jam 3 nih. Karena nggak tahu mesti gimana, sering kali sih nggak lama kemudian saya tidur lagi. Kalau bangun terus menyadari, sekarang kan libur, kayak hari Minggu gitu ya. Sekarang kan hari Minggu, ngapain bangun jam segini? Tidur lagi bisa. Tapi sesiang-siangnya paling jam 6, setengah 7 tuh udah bangun, udah nggak bisa tidur lagi. Terus ngapain? Saya paling suka menikmati udara pagi tuh di teras gitu ya. Ibu rumahnya masih sejuk kan, Bu, kalau nggak salah? Oh, masih banget. Apalagi di rumah saya tuh kan di Bojonggede. Bojonggede itu sekitar 20 menit dari pusat kota Bogor. Jadi sebelum pusat kota Bogor itu daerah rumah saya gitu. Aduh, Darren, itu masih sangat sejuk, masih banyak pohon. Kebetulan rumah saya tuh di belakang rumah saya masih banyak pohon bambu. Jadi kalau anginnya agak kenceng gitu, udah malam, saya masih bisa dengar suara jangkrik kenceng banget, suara gemerisik daun-daun bambu. Iya. Terus kalau pas habis hujan, kamu tahu kodok bangkong nggak? Iya, ya tahu, Bu.
Nah, suara kodok bangkong tuh masih suka kedengeran. Nah, keras banget, berasa kayak itu. Bisa tidur itu, Bu? Siapa, saya? Ya. Ya bisa. Bisa lah, apalagi udaranya sejuk. Berapa hari ini, tahu nggak, suhu udara maksimal di malam hari, mulai pukul 8 malam di daerah rumah saya berapa, Deren? 22 derajat Celcius. Dingin itu, 22, kayak AC kan? Saya udah nggak pernah nyalain AC lagi akhir-akhir ini. Nanti saya itu deh, Bu, main ke rumah Ibu deh. Iya, dingin, Bu. Saya harus lah. Gak usah jauh-jauh ke puncak, kata saya mah. Ke rumah saya aja tuh udah tenang dan damai. Iya benar. Kalau misalnya pas ada perlu ke sekolah gitu ya. Jakarta yang padat, panas gitu, meskipun era new normal atau masih banyak kantor-kantor yang tutup gitu. Tapi kan tetap aja sepadat-padatnya, sesepi-sepinya Jakarta tetap ramai kan. Nah itu seringkali kalau udah sampai rumah udah sore gitu ya, udah jam 4, setengah 5. Begitu ketemu sama udara Bojonggede, wah udah berasa pulang kampung di luar apa ya, di luar kota Jakarta, bener deh, indah banget. Maksudnya bebas gitu ya, Bu ya? Nah, kerjaan. Iya, itu sampai saya tuh saya memberi kesempatan sama anak saya buat main hujan sesekali. Kenapa? Karena menurut saya udaranya masih cukup bersih gitu, belum banyak polutan, belum banyak polusi, sehingga air hujannya juga ya nggak bagus sih memang, tapi sesekali lah memperkenalkan dia dengan air hujan. Tapi udahannya saya mandiin air hangat, terus minum susu hangat, dibalurin minyak-minyak yang ya mengandung herbal-herbal gitulah, kasih vitamin, nggak mau sembarangan juga lah, Deren, apalagi zaman-zaman begini kan. Iya benar. Gitu. Bu, Ibu suka drakor nggak, Bu? Oh my God, aduh ini pertanyaan yang agak-agak private ya. Saya itu suka drakor udah dari zaman dahulu kala. Orang tuh baru sekarang kan. Orang tuh baru sekarang trennya sama drakor tuh kayaknya baru beberapa tahun belakangan, Deren. Itu kayaknya dari tahun 90 berapa ya? Enggak, tahun 2000-an. 2000-an. Ada drama Korea. Judulnya Full House. Full House dulu atau Summer Sen dulu ya? Drama Korea pertama yang saya tonton adalah Summer Sen. Itu tahun 2000 berapa saya lupa. Gitu ya. Nah, itu pertama kalinya saya jatuh cinta sama drama Korea. Tapi pada tahun itu kan belum booming. Jadi saya cuma nonton si itu Summer Sen itu, terus ada Full House. Terus waktu saya masuk Sanur itu tahun 2009 kan, saya pertama kali ngajar di Santa Ursula. Itu saya diperkenalkan oleh Bu Rini, drama Korea namanya, judulnya Winter Sonata, dan saya jatuh cinta setengah mati sampai sekarang. Itu drama Korea favorit. Padahal ternyata drama Korea Winter Sonata itu lahirnya tahun 2000. Jadi saya baru tahu 9 tahun kemudian. Iya. Kalau sekarang nih, kalau nyebut drakor, orang wah drakor ini, drakor itu. Udah, tastis. Iya, betul. Udah booming duluan tuh, bukan booming, udah muncul duluan dari tahun 2000-an, cuma belum se-booming sekarang. Kalau saya sukanya Crash Landing on You, Bu. Ya ampun, seorang Deren Gunawan menyukai drama Korea. Saya sebenarnya gini. Bulan lalu saya itu dilanggani Netflix gitu. Nah, yaudah saya coba. Waduh, kok kayak drama Crash Landing on You. Saya dulu itu ribut Captain Ri. Jadinya keinget sekarang siapa yang meracuni kamu untuk nonton Crash Landing on You? Enggak, Bu. Jadi tuh orangnya tuh kayak agak introvert gitu. Jadi tuh saya tuh senang sendiri gitu orangnya, Bu. Wait, pardon? Enggak introvert juga sih, tapi kalau ada bersama kerumunan itu agak kayak gimana gitu ya, Bu ya. Walaupun saya kalau misalnya jadi MC lumayan semi introvert lah, semi. Iya. Pokoknya orangnya kalau misalnya itu ya. Nggak tertutup banget, tapi juga nggak terbuka banget gitu. Ya, semi. Tengah-tengah lah, normal. Tengah, betul. Ya udah, saya nonton Crash Landing on You episode pertama season 1. Bagus, Bu. Ternyata, Bu. Ya udah. Luar biasa, Deren, luar biasa ya. Kalau Ibu suka nonton, Bu?
Udah, saya nonton CLOU juga karena ini kan, sebetulnya nggak sengaja. Apa sekeliling saya, ya, teman-teman saya, enggak, saya lihatnya di Instagram sih. Karena suka buka-buka Instagram, ini apa sih orang-orang kok pada CLOY gitu ya. Penasaran Kapten Ri. Ya udah saya nonton. Oh, dari pertama aja emang udah bagus. I love it. Tapi kalau misalnya ada adegan Bu, saya skip Bu. Ada adegan-adegan dewasa. Ya udah, nggak usah disebut. Mata ya? Iya, bukan tutup mata Bu. Saya skip Bu. Saya skip Bu. Oh ya, bagus. Ya, bagus. Bener. Karena kan ada yang suka curang. Tutup mata ya, tutup mata. Tapi sela-sela jarinya kebuka. Iya, kebuka Bu. Iya. kayak lagi nonton The Conjuring, tau nggak? Sok-sokan. nonton Conjuring. Kapan hari itu? Kami ceritanya ini saya dan teman-teman saya tuh ini kepoin Conjuring 3 ya. Conjuring 3 Iya, itu The Nun ya, The Nun. Ya, itu ya. Itu cikal bakalnya The Nun atau gimana deh, saya lupa deh. Pokoknya nonton. Kalau dulu sebelum Conjuring kan itu Deren. Aduh, apa sih? Annabelle Creation, ya, yang pertama. Terus yang itu loh, yang based on hasil rekaman CCTV itu loh, apa sih? Aduh, nggak ngerti Bu. Jadi ada orang ngerekam kejadian-kejadian aneh di rumahnya dan emang kejadian nyata gitu. Jadi dokumenter gitu Bu? Kayak film awalnya dokumenter yang judul yang pertama itu benar-benar dokumenter. Tapi kemudian yang kedua, ketiga itu udah dibumbuin inilah cerita-cerita fiksi. Bosen Bu nanti Bu. Iya. Terus kita tuh kalau nonton saya kalau nonton ya kalau siang terus ada temennya ya nontonnya fokus gitu, maksudnya ya nggak ada acara tutup-tutupan bantal. Tapi kalau malam gitu ya, malam terus sendirian, aduh paling begini. Kalau Ibu favorit karakternya dari Chloe apa Bu? Dari mana? Oh, CLOU. Nah. Favorit karakternya ya Kapten Ri lah. Siapa lagi? Enggak. Iya deh. Kapten Ri Bu? Iyalah, Kapten Ri lah, pastilah. Kapten Ri lah. Kapten Ri lah, saya lah. Iya ya, Kapten Ri ya. Iya. Tapi sebetulnya saya lebih suka sama yang itu tuh. Enggak deh, Kapten Ri deh. Sama yang satu lagi, kan ada 2 couple tuh. Yang satu kan Kapten Ri sama Yoon Seri itu kan. Jadi yang satu lagi kan Seodan sama siapa lah itu. Saya sebenarnya sukanya sama yang cowoknya Seodan itu, lucu kata saya. Bener Bu. Dikejar. Dia kan yang main di Mr. Queen. Kamu nonton nggak? Enggak. Saya baru drama Korea, saya baru satu itu doang Bu. Anak SD cowok pula nonton drama Korea. Akan banyak Bu. Dan itu hanya terjadi ketika pandemi ya, Deren. Coba kalau misalnya kalau nggak pandemi, kira-kira kamu bakalan nonton nggak? Iya. Kalau nggak ada pandemi juga saya nggak mungkin memulai channel, Bu. Oh iya bener. Thanks to pandemi. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, gantian jadinya nih. Pemirsa kita bombardir lagi ya si Bapak yang punya channel ini ya. Nah, kalau misalkan kan tadi Deren bilang Deren bikin channel tuh ya karena pandemi ini, situasi pandemi. Nah, menurut Deren pandemi ini mengajarkan kamu apa nggak sih? Mengajarkan sesuatu nggak sih? Atau menurutmu it's a very difficult situation. Udah gitu aja. Oke. Jadi gini Bu, setiap kejadian kan pasti ada plus minusnya ya. Siap. Berasa berhadapan sama itu ya. Apa tuh namanya? Kok saya lupa. Confucius, tahu nggak kamu Confucius? Aduh, nggak ngerti Bu. Oh, itu ahli kebijaksanaan. Nanti kamu Confucius. Siap ya. Oke, saya lanjut Bu. Nah, jadi setiap kejadian itu kan ada plus minusnya ya. Walaupun minusnya tuh lebih banyak gitu loh. Dalam pandemi ini ya saya diajarkan lebih keakraban bersama keluarga. Dulu itu kalau misalnya sebelum pandemi ya, terus saya habis dari sekolah jam 1 habis itu les pulang-pulang baru jam 5.
Habis jam 5 itu ngerjain PR ya. Terus PR-nya ibu juga pernah tuh, IPA. Yang mana? Jangan sembarangan. Saya inget banget Bu, itu di buku SPS, apa ya? Terus? Jadi kayak kuis atau apa gitu di paling bawah gitu ya. Itu terus harus dikerjain gitu. Soalnya besoknya kalau misalnya ibunya waktu itu bilang kalau misalnya nggak dikerjain, nggak bakalan ikut ulangan gitu. Iya. Saya waktu itu duduk sama Marsha Bu. Nah waktu itu Marsha kan buat, aku buat. Tapi aku tuh lupa pertanyaan yang paling terakhir Bu. Terus? Nah habis itu. Jadi ikut ulangan nggak sih waktu itu? Apa? Jadi ikut ulangan apa enggak? Gini. Nah, habis itu kan Marsha kan orangnya jujur ya. Kalau Marsha orangnya jujur ya, saya juga jujur. Nah, aku udah bilang, Mar, jangan dibilangin, aku nggak ikut ulangan. Gila nih kayak gini. Terus habis itu, nggak apa-apa deh, nanti aku yang ngomong. Terus habis itu dibawa sama dia ke meja ibu. Kebetulan waktu itu mejanya ibu di sini, saya di sini Bu. Yang paling kanan. Yang paling kanan dekat jendela itu loh. Oh iya, oke. Terus ingat. Saya lupa. Dekat lemari itu Bu, lemari kayu. I know. Iya. Nah, habis itu Marsha bawa, nah habis itu bilang, Darren nggak ngerjain nomor terakhir. Terus puji Tuhan, saya diampuni oleh Bu Maria. Bu Maria bilang, udah nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak gitu kalian nggak belajar, tahu nggak? Iya, betul. Kenapa Ibu kasih PR itu sebelum ulangan? Kadang-kadang ada anak-anak yang nganggap enteng, terus belajarnya cuma dari catatan. Akhirnya buku cetak nggak dibuka loh, Darren. Betul. Padahal kalian ngambil soal gitu ya dari buku cetak, dari apa yang kalian pelajari sih intinya gitu. Terus kok jadi ke situ? Bukannya tadi pertanyaan tentang pandemi? Oh iya benar. Oke, pandemi lagi. Kita kembali ke pandemi. Nah, ya pandemi ya. Saya yang penting nggak bisa. Ya minusnya juga di pandemi ini kita diajarkan untuk kreatif. Bagaimana kita memanfaatkan di saat waktu ini kan, daripada saya berpikir daripada saya nonton TV terus, daripada saya nonton drakor terus, daripada saya nonton TV terus. Ya, saya punya kepikiran untuk membentuk YouTube channel. Kalau kalian bisa lihat ya, video-video pertama saya itu tentang sulap karena dulu itu tentang sulap ya. Jangan ditonton ya, Bu ya. Permisa juga jangan ditonton. Aduh Bu, jangan ditonton. Kalau udah gimana? Orang udah terlanjur ditonton ya. Gimana? Waktu itu ya. Terus ya saya kreatif mulai kesini, udah mulai belajar cara bikin thumbnail, bagaimana cara dapetin view, bikin video yang baik. Akhirnya saya mendapatkan subscriber 1000. Nah, sekarang udah 220. Terima kasih, ya ampun. Jadinya kedepannya saya mencoba untuk lebih kreatif lagi, membentuk video-video yang lebih bagus lagi dan menghibur lah. Tujuan saya itu mengisi waktu dan menghibur. Semoga kedepannya bisa dapat duit nanti. Amin. Emang sekarang belum kan subscribernya udah banyak? Nah, gini Bu, 1000. Jadi kita tuh punya yang namanya monetisasi. Nah, monetisasi itu kita dituntut untuk kita diminta dari YouTube untuk mengumpulkan 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Ngerti nggak Bu? Jadi misalnya Ibu nontonnya 10 menit. Nah, aku nontonnya 15 menit. Itu baru kehitung 25 menit. Nah, saya harus ngumpulin 4.000 jam tayang. Nah, jadi bagaimana caranya gitu? Oh, ya. Ya, nggak gampang juga ternyata ya. Sekarang sudah 3.200. Wah, masih kurang 800. Semangat, pasti bisa. Nah, berarti kontenmu juga harus yang nggak cuma menghibur, tapi juga bermanfaat nih buat para pemirsa di seluruh dunia. Nggak cuma di Indonesia. Ya, untuk cuma di Indonesia ya ada yang di Amerika, Bu. Jadi kita tuh ada yang namanya YouTube Studio. Jadi kita tuh dikasih analisis. Nah, berdasarkan survei orang Indonesia yang nonton video saya itu 80% orang Indonesia. 20%-nya tuh orang luar negeri. Ada yang dari Hong Kong, habis itu dari Amerika ya kalau nggak salah. Malaysia juga banyak. Nah, oke. Pernah nggak kamu nanya sama para pemirsamu apa yang kamu suka dari apa yang mereka suka dari kamu atau apa yang mereka mau untuk kamu buat?
Waduh, belum itu, Bu. Kalau yang pernah buat, itu saya pernah. Karena di channel aku tuh, kalau misal sudah tembus 1000 subscriber, itu kalau kalian bisa lihat di beranda aku tuh, kalian bisa lihat kolom komunitas. Nah, di sana tuh bisa apa ya, tanya jawab gitu. Aku sering tanya, misalnya barusan nih ya, kalian lebih suka upload aku hari apa? Apakah hari Rabu, Jumat, gitu. Selasa, Jumat, atau segala macam, atau setiap hari. Terus saya pernah juga berdasarkan survei, kalian itu lebih suka ya video gaming. Game. Oh, ya. Ya mungkin karena apa ya? Mungkin karena pemirsamu adalah anak-anak yang seusia yang seusia kamu, mungkin juga di bawahmu gitu kan? Tapi tenang gitu kok, nggak sih? tapi tenang. Gara-gara survei itu saya udah bikin video gaming, tinggal diupload doang. Ini udah diedit. Luar biasa. Yes. Terus, nah jadi kepo kan? Terus Siap. kamu sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sih? Wah, kalau cita-cita sampai saat ini nih belum kepikiran, tapi saya tuh dari dulu tuh kepingin jadi dokter, Bu. Oh, dokter apa? Dokter kan banyak nih. Ya. Antara dokter bedah mulut atau dokter gigi, mengikuti jejak mama papa. Oh, kenapa milih itu? Selain karena papa mamamu ya? Karena yang menjadi pertimbangan juga sekolahnya ya, kalau misalnya yang kayak itu lama-lama banget, tapi dokter gigi juga lama sih. Nah kan kalau kita belajar gigi itu kan, Bu, di universitas ya, itu kita mesti memahami jantung juga ternyata gitu. Iya, pas karena kan saling berhubungan. Ada saraf-saraf di gigi kan, nggak boleh sembarangan. Makanya kalau misalnya mau cabut gigi, gitu-gitu kan? Nah, ya itu dia. Oke, luar biasa, Deren. Guys, kamu harus mencontoh Deren ya. Yang katanya introvert. Yang katanya introvert. Ini dari tadi bikin Bu Maria mikir. Introvertnya bingung dari ya, sisi Bu, ya? mana? Introvertnya dari sisi mana? Saya mikir-mikir dari tadi. Saya memang tidak menimbulkan saya introvert gitu loh, Bu. Nggak terlalu ditimbulkan gitu, saya introvert gitu. Gini, mungkin ya kamu banyak bercerita, tetapi kamu tidak ingin membuka dirimu untuk orang lain gitu. Maksudnya nggak bisa sembarangan sharing, nggak bisa sembarangan cerita sama orang gitu. Mungkin kan? Mungkin saja seperti itu. Kan ada tipikal-tipikal orang kayak gitu. Kamu nggak tertarik mau memperdalam, itu kan psikologi ya? Iya, psikologi. Kalau kayak gitu kan psikologi, kamu nggak tertarik memperdalam itu? Enggak sih. Oh, lebih tertarik sama kedokteran ya? Kedokteran ya. Terus kamu dulu TK-nya dari sini apa enggak? Loh, saya dari TK, Bu, dari TB malahan. TB. Oh. Oke, Ini kalau SMP Sanur ada cowoknya, kamu masuk juga? Iya, Bu. Makanya ini saya baru mau nanya, Bu. Kenapa, Bu, SMP, SMA Sanur ini ya, Bu ya, nggak ada cowok? Apa yang nilai-nilai yang dipertahankan dari Ursula, Bu? Padahal tuh saya udah betah banget, saya sudah hafal jenahnya Santa Ursula, Bu. Sampai apa namanya, kapel-kapel sampai biara. Waktu itu TK pernah diajak ke situ, jadi udah adalah di itu pikiran. Pertanyaan Ibu juga sebaliknya nih. Kamu pernah nanya nggak sama Sese? Kenapa Sese nggak ada ceweknya? Waduh, katanya ya dulu pernah ya kayaknya Sese ya, tapi katanya nggak berhasil atau gimana gitu. Oh gitu. Ya. Kalau Sanur, setahu Ibu ya, Santa Ursula sejak pertama kali didirikan, itu memang sekolah khusus perempuan. Tujuannya apa? Ya memberikan pendidikan kepada kaum perempuan yang ada di Indonesia pada saat itu, khususnya yang ada di daerah Batavia, ya kan, yang membutuhkan pengajaran khusus gitu. Karena kan, ya mungkin kamu tahu lah ya sejarah-sejarah masa lalu gitu, di mana kaum perempuan tuh kayaknya di nomor 2 gitu kan ya, sampai kemudian ada zamannya Kartini, Dewi Sartika, ya kan, memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Nah, iya, Ursulin pada awalnya, setahu Ibu ya, itu juga datang ke Batavia, tujuannya memang untuk membantu memberikan pendidikan lah ya, pengajaran kepada anak-anak Indonesia pada saat itu yang tinggal di Batavia, tapi utamanya adalah perempuan. Begitu. Seiring berkembangnya waktu pun, kita udah 160-an lebih ya.
bertahan kan? Ya. Bertahan dengan dengan harus teknologi. Tujuan yang pertama bahwa tetap diberikan kesempatan untuk perempuan. Kalau menurut Ibu sih pasti ada plus minusnya lah, Darren. Selalu ada kehidupan ini kan ada dua sisi ya, seperti mata uang yang logam itu kan selalu ada dua sisi. Demikian juga untuk sekolah, pasti ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kelemahan sekolah yang homogen, yang isinya perempuan semua atau laki-laki semua, dengan sekolah yang campuran, gitu. Saya pernah saya pernah ngobrol sama seorang teman, dia berkecimpung di dunia motivator gitu loh. Motivator tuh kayak siapa? Kayak Mary Riana. Gitu. Nah, saya punya teman yang ya dia kerja di kantor salah satu motivator itu, terus dia bilang sebetulnya perempuan itu punya kelebihan. Kelebihannya perempuan adalah tangguh dan tabah. Maka ketika dia termasuk dia cowok, nah dia termasuk yang salah satu yang mendukung Santa Ursula tetap aja perempuan gitu, karena ya dengan adanya perempuan semua, pertama pasti lebih fokus gitu kan. Saya juga dengan cowok semua pasti lebih fokus gitu, karena cara berpikirnya tuh apa namanya, bukan selevel ya, sama-sama perempuan, sama-sama cowok gitu. Sementara kalau cowok cewek kan, cowok lebih mengandalkan logika, cewek lebih mengandalkan perasaan. Sedangkan kalau yang homogen, sama-sama cewek atau sama-sama cowok, dia bilang ya perempuan bisa saling sharing gitu, bisa mencapai tujuan, kemauannya dia tuh lebih tangguh lagi. Iya. Gitu sih kalau yang saya tahu. Kenapa Sanur Pos itu belum membuka untuk cowok? Ya karena mempertahankan tradisi sih, lebih ke situ. Tradisi. Jawaban Ibu hampir sama kayak Pak Narno, Bu. Kenapa? Saya tuh kemarin interview Pak Narno, saya nanya juga, ternyata jawabannya hampir sama, Bu. Mempertahankan nilai-nilai yang ya pokoknya Pak Narno bilang pertamanya tuh memang tujuannya untuk mendidik anak-anak perempuan. Dulu pernah ada laki-laki, tapi nggak tahu kenapa akhirnya memilih untuk 3 tahun adalah laki-laki. Ya, pernah dicoba. Dicoba dengan laki-laki tapi tidak berhasil gitu. Gimana Bu? Mau bombardir saya lagi? Iya dong. Nggak mau kalah ya. Pemirsa kita juga mau tahu kan. Darren itu dari TB ya di sana. Iya, TB Bu. Apa sih nilai-nilai Santa Ursula yang melekat banget sama Darren? Oke, saya percaya Ursula itu bukan hanya kita anak-anak murid itu tidak hanya dilatih pengetahuan, pelajaran ya. Tapi Ursula itu juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Jadi misalnya kita masuk aja kita disuruh salam. Pokoknya kita tuh harus 5S gitu. Sopan, santun, salam, sapa gitu, Bu. Jadinya ya itu saya yang suka dari Ursula ya. Jadinya nggak cuma pelajaran doang, tapi di dalam kehidupan sikap-sikap itu penting. Apa yang paling berasa? Paling berasa? Oke. Saya tuh bagian mana yang paling berasa? Nilai apa ya? Penanaman nilai yang paling berasa buat kamu dan menurut kamu udah kamu alami gitu. Dan udah berasa nih manfaatnya. Oh iya ya, karena saya begini, maka apa? Kalau saya yang paling pengaruh sebenarnya kejujuran. Gitu. Karena kalau misalnya kita nggak jujur, kita ulangan kan Bu, kita langsung dikasih 0 kan. Di Ursula kita diajarkan buat jujur. Jadinya gitu. Saya ngerasain manfaatnya. Ngerasain Bu, di keluarga saya yang paling jujur. Bukan mau sombong ya, tapi beneran katanya. Oh gitu. Paling jujur katanya Mama. Oh, berarti kamu nggak bisa dong diajak
kekompakan gitu ya. Jangan bilang-bilang gitu nanti dibocorin. Nah, benar Bu, itu makanya teman-teman tuh kadang-kadang tuh agak benci sama saya. Mungkin saya terlalu lurus ya. Kamu terlalu lurus ya kali ya gitu ya. Betul. Jujurnya benar-benar diaplikasikan mentah-mentah gitu ya. Iya gitu Bu. Jadi teman-teman tuh kadang-kadang apa ya, agak benci. Saya juga bingung gitu. Ya udah tapi. Misalnya mau bikin surprise buat siapa? Buat Bu Yulia mungkin atau Bu Tere. Terus, kalau surprise saya nggak mau ikut campur Bu. Kalau surprise ya udah saya. Oh tapi kamu nggak akan bilang-bilang tuh. Kalau misalnya kamu tahu ada, misalnya Mama mau ngasih karena kan tujuannya surprise. baik. Tujuannya baik, bukan. Kalau tujuannya baik, kamu mau jujur. Kamu nggak jujur nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau tujuannya baik. Tapi kalau tujuannya gimana ini orang katanya paling jujur. Iya tuh. Terus saya itu orangnya itu disiplin, Bu. Itu pula juga yang rasa ya, Bu ya. Disiplin itu, Bu. Saya tuh selalu kalau misalnya tugas saya belum selesai, saya tuh nggak mungkin lihat HP, Bu. Tugas udah selesai semua, Bu. Itu udah jadi apa? Udah kamu merasakan itu jadi kebiasaan atau ya karena takut atau gimana sih kamu berdisiplin itu? Kalau takut itu enggak ya. Kalau misalnya disiplin itu kesadaran sebenarnya, kayak tugas-tugas kita tuh sebenarnya kesadaran. Nah, itu yang mesti kita bentuk sih, kedisiplinan. Nah, adik-adik aku nih kadang-kadang belum disiplin ya. Saya juga dulu kelas 1 Bu, kurang disiplin. Jadinya nih semoga nih adik-adik aku juga terbentuklah sikap disiplinnya, Bu. Oh gitu. Adikmu 2 ya? Hah? 2. Adikmu berapa? 2. Oke. Ngomong soal disiplin, ini kan kalau kamu mungkin masih ingat ya, di antara teman-temanmu kan juga ada yang kurang disiplin tuh. Menurut kamu kira-kira nilainya Ursula masuk nggak sih ke mereka tuh? Ya, mungkin ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang enggak. Soalnya kan sampai terakhir kamu mau lulus kemarin kan, ya mungkin kamu tahu atau kamu mungkin pernah dengar-dengar, aduh si A nggak ngumpulin tugas, si B tugasnya mesti dikejar-kejar. Itu kan contoh dari apa ya? Gitu ya. Ketidakdisiplinan, ketidakbertanggungjawaban itu gimana tuh? Nah, kalau menurut saya ya, sebenarnya kita kan diajarkan untuk jujur ya dan disiplin ya. Mungkin mereka itu sudah kebiasaan, jadinya memang dari pertama kebiasaan dan tidak bisa dirubah gitu. Padahal kan walaupun kebiasaan tuh harus bisa dirubah kayak gitu. Ya betul. Segala sesuatu itu berawal dari kebiasaan loh, Karen. Betul. Kalau kamu pernah dengar pepatah Allah bisa karena biasa. Jadi kita bisa melakukan sesuatu ya karena terbiasa gitu. Nah, ya demikian juga dengan nilai-nilai ya. Kamu terbiasa, kamu jadi disiplin karena kamu membiasakan diri. Meskipun mungkin untuk kelas 1 dulu mesti diomel-omelin dulu. Harus tepat waktu segala macam. Tapi sekarang kayaknya sudah ini ya, kamu udah kebawa aja gitu, udah otomatis harus begitu. Gitu ya. Dan kita tuh harus membuat orang tuh bisa percaya kepada kita, Bu. Karena kita harus bisa dipercaya gitu misalnya. Contohnya gimana? Nah, ya disiplin, kejujuran yang penting. Kalau misalnya kita mau bisa dipercaya orang lain, misalnya si A jalan buat ngambil HP-nya Ibu Maria. Dulu saya pernah disuruh Ibu Maria suruh ngambilin HP-nya Ibu di ruang guru, Bu. Ya. Waktu itu kita mau ada apa ya? Sampai ada keperluan saya ngambil HP, saya lupa Bu. Kayaknya scan barcode deh. Scan barcode ya kalau nggak salah. Kalau scan barcode juga kecil banget ya. Apa Google mungkin Google foto-foto. Enggak, waktu itu udah lupa lah saya. Ya, orang waktu lagi pelajaran kok, terus saya bilang tolong ambilin HP dong gitu ya. HP Ibu ada di sini karena butuh banget buat apa waktu itu Deren ya? Saya lupa ngomongin tentang apa. Pokoknya pas lagi di pelajaran, terus itu hanya ada di HP saya atau bagaimana saya lupa deh. Terus Deren ya yang Ibu, itu siang-siang tuh Ibu ingat. Iya, siang-siang Bu. Ya, itu ya saya sering disuruh-suruh sih orangnya. Kadang-kadang gimana ya Bu ya? Saya sih nggak apa-apa, orangnya terbuka disuruh-suruh. Cuman kadang-kadang dikit-dikit ini turun lagi. Tapi nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Apalagi sekarang 3 lantai.
Iya, 3 lantai. Ada lift nggak tuh, Bu? Saya kurang tahu ya. Karena kan belum sempurna juga jadinya. Jadi ya nggak tahu deh. Nanti kamu main-main lah kapan-kapan lah kalau udah jadi Takutnya bener. kalau lift itu, Bu, banyak orang kan, Bu, rebutan, undrok-undrok, jatuh nanti. Apalagi iya ya namanya anak-anak ya. Ya, Iya. kita lihat saja nantilah itulah. Surprise, tahu-tahu kapan nanti kamu main lagi ke Sanur tuh Ya, udah. Bu, nanti saya kapan-kapan ke Sanur deh. Nanti Udah saya dibuat. kapan-kapan juga itu, Bu, join Exco Mandarin. Oh ya, dengan senang hati. Nanti kabarin saya aja, Bu. Itu ekskul paling paling seru kata saya mah. Iya, Bu, isinya Kita main melulu. belajar tetap belajar, tapi ada Belajar, tetap belajar rasa. dan Ibu melihat apa ya, anak-anak ekskul Mandarin tuh enjoy gitu sama pelajarannya, sama materinya. Meskipun ada yang masuknya telat-telat, tapi mereka sebetulnya enjoy gitu kan. Bahkan sampai ada yang baper, inget? Iya, inget, Bu. Ya ampun, itu Siapa? saya Michelle. mainan Aduh, Bu. Darren gak ada tuh, kami pasti akan sangat kangen dengan saat-saat itu deh. Salah, nanti ada penggantinya lah, Bu, ya. Amin. Siapa emang ada Darren 2? Adikmu Enggak, kan masih kelas 2. enggak seperti saya, karena kan setiap orang kan diciptakan ya sesuai masing-masing kan. Ya, jadi kan masing-masing. Nanti mungkin Bisa ada yang aja, bisa Abang. menghibur gitu. Bisa aja, Abang. Ngomong-ngomong, kamu udah nyiapin apa buat masuk SMP nih? Oke, nah ini ya, siap. Dibombardir lagi nih saya. Oke. Nggak apa-apa ya pemirsa ya, saya udah terlanjur membajak akunnya Darren supaya akunnya terkenal maksudnya Amin. biar lebih banyak lagi yang subscribe, Amin. biar jam tayangnya juga lebih banyak. Amin. Terus Darren dapat banyak juga dari YouTube. Siap. Terus kita ditraktir sih, itu yang paling penting ya pemirsa ya. Siap. Nanti giveaway, Bu, giveaway. Ya, apa yang udah kamu siapin mau SMP? Nah, Bu, saya jujur nih takut ya, Bu, dengan SMP, Bu. Takut dengan SMP, takut saya nggak bisa ngikutin pelajaran. Saya orangnya tuh kalau misalnya nggak tahu pelajaran, besoknya ujian tuh, waduh, gimana ya, Bu? Rasanya nggak enak, nggak bisa tidur. Nah, makanya mulai dari sekarang, saya sudah belajar, Bu. Saya sudah belajar Astaga, SMP. ya Saya sudah Tuhan sampai aljabar bab 4, Bu. Saya tuh takut, Bu, ya ampun. Banyak, Bu. Astaga, Darren, saya speechless, anak Ursula banget sih. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, betul. Nah, kapan sih kamu mulai masuk SMP? Untuk saat ini belum ada konfirmasi dari Kanisius karena minggu kemarin. Sebenarnya kita mau ngambil seragam, Bu. Seragam dan buku ya kalau nggak salah. Cuman gara-gara COVID-nya naik, apalagi kemarin 20.000 COVID baru dan hari ini 18.000, jadinya ditunda dulu. Iya. How do you feel about that? Hah? Apa yang kamu rasakan? Gimana perasaanmu dengan dibatalin? Ya, saya sih situasinya kayak begini sekarang semakin mencekam gitu ya. Perasaan saya gimana ya, saya excited mau ke Kanisius ya, walaupun hanya dari depan ya, tapi kan itu kan menjadi sekolah baru bagi saya ke depannya. Jadinya ya sebenarnya kepingin ngeliat, tapi ya udah gara-gara COVID seperti ini gitu kan. Dan saya jadi deg-degan juga, Bu, karena saya tuh takut ketinggalan info, Bu. Nanti yang lainnya udah pada ngambil seragam, saya belum. Kayaknya hidupmu penuh dengan kekhawatiran deh, Darren. Kamu mesti nurunin. Ya, sebenarnya nggak tenang. Standarmu mesti diturunin sedikit mungkin ya, biar kamu harus menikmati hidup ini dengan sedikit ya. Bukan santai. Tetap ada target, tapi menurut Ibu sih, kamu dari tadi saya takut ini, saya takut itu. Kalau kamu hidup dalam ketakutan, terus kekhawatiran akan hari esok gitu, kamu nggak menikmati hari ini jadinya. Berarti itu adalah nilai kehidupan yang saya dapat dari seorang Bu Maria. Selanjutnya ya. Apa coba? Itu, Bu, tadi, Bu, jangan takut. Enggak sih, karena saya sharing dari pengalaman saya pribadi gitu. Saya saya tipikal orang yang mungkin sama kayak Darren juga ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan gitu.
kadang-kadang ketakutan dan kecemasan itu juga malah nggak beralasan gitu. Yeah. Tapi kemudian saya belajar sesuatu bahwa kalau kita mengkhawatirkan hari esok, kita nggak menikmati hari ini dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Yang ada hanya ketakutan, kecemasan. Padahal kalau menurut kitab suci nih, hari esok itu punya kesusahannya sendiri. Gitu. Burung-burung di udara aja dipelihara, apalagi kita manusia kan. Wih, siap. Ya nggak sih? Ibu bisa kan? Bikin gitu kok bisa ya? Saya nggak bisa loh, Bu. Maksudnya gimana? Suku katanya itu loh, Bu. Ibu. Maksudnya gimana? Ya begitu saja mengalir. Nggak, dan intinya gini. Kalau penuh dengan ketakutan, terus pertama nggak menikmati hari ini dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Terus juga pada akhirnya ya jadi overthinking. Saya sih merasa overthinking, tau nggak? Jadi mengkhawatirkan ini, mengkhawatirkan itu. Padahal misalnya itu buat besok, itu buat besoknya lagi. Yang ada saya nggak fokus. Jadi pekerjaan saya terbengkalai. Banyak lupanya, banyak miss-nya gitu. Jadi nggak tenang gitu. Sekarang Bu Maria lagi di mana, Bu? Bu Maria. Saya di rumah. Sekolah. Oh, di rumah. Oke. Ah, di sekolah. Ngapain di sekolah malam-malam begini? Lihat di statusnya Bu Yulia. Saya pernah lihat di statusnya Bu Yulia. Bu Yulia itu pernah malam-malam baru keluar dari Ursula, Bu. Baru apa namanya? Iya, karena ada ya kadang-kadang ada tugas-tugas yang harus kami selesaikan dan tenggat waktunya tuh sangat terbatas gitu ya, apalagi pandemi begini, mau nggak mau diselesaikan hari itu juga, atau misalnya besok ada kegiatan apa, kan mau nggak mau hari ini juga persiapannya ekstra dong, extra time gitu. Nggak sering sih, tapi ya beberapa kali kami alami pulang malam, apalagi sebelum pandemi, Darren. Sebelum pandemi itu ya lucu aja sih, seru-seru aja. Itu kami kalau ngeprint rapot ya sebelum pandemi tuh, kalau ngeprint rapot itu bisa sampai matahari udah bubuk kali, mataharinya udah bubuk, dan udah suasana temaram gitu, terdengar suara cekikikan di ruang guru. Waduh. Karena guru-guru lainnya gelap, Bu. Yang lainnya gelap putih sendiri ya, Bu, ya di apa? Enggak dong, bukan. Cekikikannya tuh gini, ketawa kita masih masih bekerja tapi enjoy gitu loh. Iya. Oke. Ya, jadi seperti yang tadi Bu Maria sampaikan itu, kadang-kadang ada kegiatan yang memang harus yang harus diselesaikan hari itu, atau biasanya kegiatan untuk persiapan besoknya gitu. Kegiatannya besok tapi harus siapkan sekarang. Apalagi sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kan bener-bener kami harus bagi-bagi waktu antara mengajar tetap jalan, tapi tugas penunjang juga harus jalan gitu kan. Nah, itu bisa sampai jam 6, jam 7 gitu. Begitu. Tapi ya dijalani dengan hahaha, ketawa ketiwi sambil makan martabak, pisang goreng dan sebagainya. Aduh. Luar biasa. Bu Yulia gimana tuh, Bu? Dikasih cemilan terus? Iya. Dikasih cemilan. Karena kalau nggak ada namanya cemilan ceplas. Nggak ada yang nemenin gitu loh. Kalau misalnya kita kerja tuh kadang-kadang gratil, tangannya lapar, Bu, jadi butuh cemilan gitu kan. Iya sih memang. Iya betul. Kalau saya nggak gitu suka nyemil, sukanya nyemilin punya orang. Jadi orang yang beli dari Gojek, ibu yang makan. Iya. Waduh, manfaat loh ya. Kan saya membantu ya, membantu menghabiskan. Bener Bu, kadang-kadang nggak habis kan Bu, mubazir juga. Akhirnya rebutan siapa yang bawa pulang Bu. Soalnya si A, ini yang bawa pulang, ini yang bawa pulang, ya rebutan. Enggak sih, tapi kalau masalah bawa pulang malah kita nggak mau. Iya, maksudnya saya tuh malah nggak mau. Siapa? Bawa pulang ya. Iya, maksudnya gitu. Suka nggak mau. By the way, ini Baswe nih, jadi inget. Ini kan musim liburan nih. Kamu nggak pernah liburan kemana-mana sejak pandemi? Setahun loh. Iya, benar. Oke Bu, ini untuk saat ini karena COVID yang masih tinggi ya, saya memutuskan dengan keluarga nggak pergi dulu. Karena hari ini kasusnya 18.000 Bu. 18.000, Jakarta udah 7.000 Bu. 7.000. Jadinya varian di Jakarta kan sudah semua Delta. Bu.
Gamma, Delta, Alpha. Ibu tahu nggak Bu yang dari Inggris, yang dari mana? Iya, yang dari KB udah masuk Bu, jadinya. Ya gimana ya, gate kita banyak loh Darren. Iya. Gate kita banyak. Betul. Itu salah satu kesulitan kita kalau dibilang Indonesia lockdown, mau dari mana? Karena pintu masuknya banyak banget. Bener. Kalau misalnya ke Singapura kan, ya udah, gate-nya cuma satu gitu. Kita terbang, sana udah. Nah ini gate kita banyak banget. Apalagi ada jalan tikus Bu. Nah itu. Tikus emang apa? Masalahnya Indonesia luas Bu. Luas. Itu masalahnya, nggak bisa sembarangan lockdown juga sih. Kalau Singapura kan kecil Bu, sempit tapi cabai rawit Bu dia Bu. Emang dia kecil tuh cabai rawit. Dia mah jalapeno ya. Yang lebih pedas daripada rawit kan? Iya, lebih pedas daripada rawit, benar. Ya pokoknya itu. Ya kita cuma bisa berharap lah, semoga semuanya ini cepat berakhir ya. Habis di mana-mana sih, tetangga kanan kiri gitu. Tetangga satu RT saya tuh udah ada yang kena gitu. Jadi Ibu ada yang kena Bu? Waduh. Iya, tetangga. Tapi saya nggak tahu rumahnya di mana. Cuma diinfo aja di grup, kan ada tuh grup RT. Iya benar. Ya apa namanya? Tapi nggak mau nyebutin yang mana. Cuma bilang ada warga RT 1. Iya Bu, nanti parno lah Bu, lewat rumahnya aja parno nanti. Tapi kalau di RT saya sih nggak kalau sama penderita COVID tuh nggak yang antipati gitu, Darren. Iya benar. Pernah kejadian tuh siapa misalnya si Pak A, keluarganya Pak A nih kena. Kita tuh yang bisa bergantian gitu masakin. Oke, hari ini giliran ibu, besok giliran tetangga sebelah kayak gitu. Terus ya kita minta kirimnya by Gojek gitu kan. Atau ada bagian keamanan, dia bawa motor kan, tinggal ditaruh aja di depan. Rukun ya Bu, lingkungan ibu rukun ya. Gitu. Puji Tuhan sih rukun, Darren. Wah kalau di apartemen perumahan juta-jutaan Bu. Nggak ngomong Bu. Karena kan nggak ada kayak karena di pintu kan kita kan kalau di apartemen tuh ada lorong ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita nggak ketemu, jadi nggak pernah bersosialisasi juga, apalagi sekarang kan. Iya. Kalau di tempat ibu tuh masih ada kerja bakti gitu. Sebelum kasus COVID itu meningkat, kan kemarin udah sempet turun kan? Iya, sempat turun sampai 4.000 Bu, 4.000 per hari. Iya, nah terus sempat ada kerja bakti gitu, hari Minggu kerja bakti. Biasanya kebanyakan sih bapak-bapak, ibu-ibu taunya menyediakan ini aja. Iya, makanan. Itu pelajaran gitu, PPKN tuh Bu. Pokoknya kita harus rukun di rumah, sekolah, masyarakat, udah gitu. Masyarakat, bener. Tapi ya tetap prokes sih, jadi pakai pakai masker gitu kan. Terus mereka juga kerja baktinya berjauhan gitu. Misalnya si A beresin di sini 1 atau 2 meter, kemudian baru si B, kayak gitu sih. Mereka nggak. Sekarang jangan dulu kali ya Bu ya. Depan rumah saya itu ketua Satgas COVID RT. Nah, terus nggak jauh dari situ ketua Satgas COVID RW. Jadi ya puji Tuhan sih lingkungan tempat tinggal saya tuh aman, terkendali lah. Nah, perumahan saya tuh termasuk perumahan lama. Jadi yang kebanyakan tinggal di situ adalah katakanlah bapak ibu yang sudah sepuh gitu, yang umurnya udah 50-an ke atas, 60-an gitu, mbah-mbah, eyang-eyang gitu. Yang anak-anaknya pada merantau semua gitu. Jadi saya sih, keluarga kami dengan mereka tuh cukup akrab ya, karena berasa sama orang tua sendiri gitu, orang tua dan anak. Gitu sih, Darren. Gitu. Ibu berarti sudah berapa tahun nih jadi guru? Udah kalau ditanya kalau jadi guru, Bu Maria itu pertama kali ngajar. Kamu tahu nggak pertama kali Bu Maria ngajar? Nggak tahu Bu. Kapan? Bu Maria SMP kelas 2. Itu Ibu sambil magang gitu Bu? Atau bukan, ngajar Bina Iman, ngajar sekolah minggu. Sambil Bina Iman. Ngajar sekolah minggu, tapi satu kelas sendirian. Bu Maria megang TK kalau nggak salah. Gitu. Nah dari situ sebetulnya kecintaan terhadap dunia pendidikan tuh. Iya, tapi enggak juga, Darren. Kalau kecintaan terhadap dunia pendidikan atau cita-cita mau jadi guru itu dari waktu Bu Maria masih kecil. Itu suka main sekolah-sekolahan.
Dan selalu ibu yang jadi gurunya, gitu. Ibu Karena punya berapa teman-temannya bersaudara, Bu? Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Yang lain pada masih di... Enggak, jadi gini, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Adik saya 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, uniknya nih Darren ya, 3 perempuan ini, 3-tiganya kami mengajar di Ursulin. Saya di Santa Ursula Jalan Pos. Saya yang nomor 2, dia mengajar di Santa Ursula BSD. BSD. Tapi sekarang udah resign sih. Baru tahun lalu dia resign karena punya baby kan. Punya baby. Terus yang ketiga, adik saya yang paling kecil, ini ngajar di Santo Vincentius Jatinegara. Otista Vincent. 3-tiganya diursulin. Apakah disengaja? Enggak. Waktu melamar pun, waktu interview pun kami nggak saling ngasih tahu. Tahu-tahu pas keterima baru bilang. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah? Suatu kebetulan. Jadi kalau ditanya ibu udah berapa lama jadi guru, ya hitung aja dari saya SMP kelas 2. Dan itu terus deh, dan maksudnya nggak cuma ngajar sekolah minggu. Waktu SMA tuh Bu Maria ngajar anak-anak jalanan. Oh gitu. Itu iya punya perkumpulan kayak gitu deh. Oke Bu, pertanyaan terakhir Bu. Kita udah 1 jam nih Bu. Udah jam 8 sekarang Bu. Ya, wow, luar biasa. Ini merupakan podcast interview terlama ya Bu ya. Masa? Kita ngegosip soalnya dari tadi ya. Betul. Ngerumpi ya Darren ya. Iya, benar Bu. Biasanya 15-10 menit, 20 menit. Ini sekarang. Hah? Iya. Serius? Benar Bu. Ini. Astaga. Iya, biasanya saya singkat-singkat karena kadang-kadang saya tuh takut ganggu jadwal Bu, jadwal Bapak Ibu guru gitu. Oke Bu, Ibu udah. Oke, dari Ibu itu ngajar ya, dari SMP 2, SMP ngajar Bina Iman. Apakah ada pengalaman yang paling berharga menurut Ibu tentang murid? Misalnya dari gini jadi gini atau ya pokoknya kejadian yang paling unik, paling berharga. Banyak. Kejadian paling berharga itu banyak. Tapi paling lucu adalah waktu Ibu ngajar kelas 1. Ibu bukan lupa, Ibu tidak akan menyebut nama, tapi intinya gini, ada satu anak nih, namanya kelas 1 ya. Iya. Apapun dia, guru itu kan role modelnya dia gitu. Gurunya ngapain, dia akan ikut ngapain, gitu nggak sih? Oh iya. Nah, ada kejadian gini, saya catat nih di papan tulis, masih nulis gitu kan ya, nulis. Udah nih, pas jam istirahat, anak-anak kan keluar. Semua anak keluar tuh istirahat kan. Bu Maria hapus papan tulis. Lalu ada satu anak rupanya memperhatikan. Udah tuh. Nah, habis itu Bu Maria sibuk lah merapikan meja, terus sibuk keluar, piket, ngeliatin anak-anak. Kalau kelas 1 kok makan kan agak lama ya mereka di luar. Itu anak di dalam, dia sudah selesai makan rupanya. Makan, udah tuh. Udah selesai, jam istirahat udah bunyi, udah selesai, masuk lagi. Terus Ibu ceklah pekerjaannya. Nah, paslah di bagian buku anak ini, loh kok kehapus semua. Jadi di bukunya dia itu ada bekas tulisan, tapi yang udah dihapus. Ibu panggil, ini kenapa dihapus semua? Tadi kan Ibu hapus. Waduh, gawat. Jadi menurut dia, tadi kan Ibu hapus, itu gimana coba deh? Iya dong, jelasin. Padahal itu pekerjaan sekolah yang harus Ibu nilai kan. Betul. Teman-temannya udah pada dinilai, terus dia pekerjaannya dia udah benar sebetulnya. Kalau namanya anak kelas 1 ya, nulis kan masih ditekan gitu, masih kelihatan jelas. Jadi ada bekas-bekasnya lah. Iya, bekas-bekasnya kan masih kelihatan, masih kebaca sebetulnya, dan jawabannya dia benar. Tapi kenapa dia hapus? Karena dia melihat Ibu menghapus papan tulis. Jadi karena Ibu hapus papan tulis, ya udah dia juga hapus. Ibu jelasinnya gimana tuh Bu? Kayak gitu. Akhirnya. Pada akhirnya Ibu cuma bilang gini, apakah tadi Ibu menyuruhmu menghapus pekerjaanmu? Oh, siap. Enggak, aku cuma lihat Ibu menghapus. Iya, tapi kan tadi Ibu nggak nyuruh.
antara ketawa geli sama mau nangis gak sih? Ya ampun, ini anak. Ya udah, nanti pulang sekolah jangan kemana-mana, kita tulis lagi ya. Oh, jadi yang tadi nggak dihapus, Bu? Ya enggak, kan Ibu nggak suruh kamu hapus. Pengen saya cium aja sih, tapi paling saya peluk anak itu. Ya. Jadi intinya kalau ngajar kelas kecil itu seru, tapi harus hati-hati karena apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan pasti dia tiru. Siap. Itu aja. Selebihnya jadi guru itu seru. Siap. Makasih loh Bu udah mau bersama saya nih gosip 1 jam ini. Gosip ya. Bu, saya makasih loh Deren buat kesempatan ini, luar biasa. Yeah. Oke, guys, boys and girls, dimanapun kalian berada, teman-temannya Deren yang lucu-lucu, ya karena tadi Bu Maria yang sudah membuka, ya berani membuka ya harus bertanggung jawab untuk menutup ya. Baiklah, kita akhiri dulu ya karena nggak berasa, tahu-tahu udah jam segini nih. Ya. Untungnya timingnya pas Deren, pas lagi liburan gitu ya. Abis ini Bu Maria mau nonton drakor. Siap Bu. Siap. But thank you anyway kesempatan. Kenapa Deren? Ibu nontonnya di Netflix ya? Oh, saya nontonnya di Netflix. Kadang-kadang disambungin ke TV, tapi nanti nunggu gendis tidur dulu baru saya sambungin ke TV. Vincenzo atau belum nonton, baru nonton episode 1. Okay. Sekarang saya lagi nonton Dracin sih sebetulnya, drama Cina. Bukan drama Korea dulu, karena kebetulan ada yang menarik lah. Oke, Deren, thank you banget karena sudah memberi kesempatan sama Bu Maria ngobrol, mengisi waktu liburan dengan efektif. Mengisi liburan dengan efektif. Ngobrol ngerumpi sama murid ya. Thank you semuanya sudah nonton kami berdua. Jangan lupa like jempolnya ya. Jempol, salut. Ya, itu. Cuma 1 kalau bisa, iya jawil juga. RT, RW-nya, gubernurnya semuanya dijawil supaya supaya subscribe dan like. Oke, siap. Oke guys, itu saja buat video kali ini ya. Yang seperti yang Ibu bilang tadi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di next video dan bye-bye.